Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhatikan sama-sama, di akhir-akhir ini banyak di antara kita yang memahami sesuatu yang salah atau salah dalam memahami sesuatu. Sehingga konsep hidupnya menjadi sesuatu yang sangat mengerikan dan mengenaskan. Terutama ketika kita berada di kalangan yang notabene kita adalah umat Islam yang tentu saja mayoritas atau terbesar di seluruh dunia. Kalau di dunia saja terbesar, apalagi di Indonesia, tentu bisa kita pahami sama-sama. Dan yang paling penting adalah seringnya kita mengedepankan satu kondisi yang sebenarnya mungkin ini sudah terlalu lama ya untuk kita lakukan. Tapi kadang-kadang kita lupa dalam kondisi ini. Kita terlalu mudah membuka aib seseorang, membeberkan rahasia seseorang di depan publik atau kepada masyarakat yang sesungguhnya segala sesuatunya yang disampaikan itu mungkin tak elok untuk didengarkan orang lain. Karena itu menjadi pribadi mereka. Tentu saja ini menjadi satu kondisi yang harus kita benahi sama-sama. Apakah seperti itu yang dimaksud dengan kita merawat kebersamaan, merawat keberagaman, menjaga diri dari sesuatu yang merugikan orang lain, menghormati orang lain. Di sisi lain orang bisa mengatakan kita harus menghormati teman-teman kita, saudara-saudara kita. Tapi ternyata di sisi lain secara sadar dan sengaja orang membeberkan kondisinya secara kepribadian yang tentu saja mungkin kalau didengarkan oleh generasi-generasi yang lebih junior itu akan mengatakan oh begitu ya ternyata. Terlalu mudah untuk membuka aib seseorang, terlalu mudah untuk menyebarkan fitnah-fitnah yang berlebihan. Ada namanya DFK, disinformasi, fitnah, dan kebencian. Seseorang di-framing sedemikian rupa supaya benci dengan orang lain. Mungkin dia seagama. Kok seagama? Mungkin seorganisasi. Kok seorganisasi? Mungkin satu kampung. Dalam kondisi seperti ini kita harus betul-betul mereaksi dengan baik kondisi-kondisi seperti ini. Mungkin kita perlu pahami bahwa sekarang ini ada beberapa nama yang tentu saja nama-nama itu menjadi sesuatu yang sering disebut di media sosial. Dan kadang-kadang yang seperti ini oleh orang Jawa dinamakan ora ilok, tidak elok untuk dikondisikan. Karena kalau kita pahami bahwa di Jawa itu umumnya orang-orang terdahulu itu ada nama kecil, ada nama dewasa, dan ada nama tua. Itu berarti apa? Suatu penghargaan terhadap rancang bangun dari model kehidupan yang akan diikutinya. Misalnya kalau orang pada saat kecil supaya orang ini bisa bertahan hidup lebih lama, maka orang dinamakan urip atau hidup. Urip atau hidup ini merupakan cita-cita, harapan yang dibebankan oleh si pemberi nama kepada yang dinamai agar mereka mampu melakukan sesuatu dengan cara-cara yang baik. Kalau orang ini diharapkan untuk mempunyai keilmuan atau mempunyai tataran pengetahuan yang lebih, maka biasanya kalau orang Jawa dibebankan dengan istilah wiknyo. Ini membuktikan bahwa ada rancang bangun
tingkat doa dan niat yang dibebankan dari orang tua kepada anaknya agar memperoleh sesuatu yang lebih berharga. Misalnya, di era-era seperti ini, kadang orang berserapah di media sosial sangat jelas, bahkan tidak tedeng aling-aling, aling-aling tedeng, terbuka, vulgar, sibuk mencela orang lain, padahal nuwun sewu, belum tentu sesuatu yang dituduhkan itu mempunyai karakter yang sama dengan yang dituduhkan. Kalau itu benar, itu berarti namanya ghibah. Kalau itu salah, berarti namanya fitnah. Kalau fitnah, berarti lebih kejam daripada pembunuhan. Ini merupakan satu kondisi yang kita harus menjaga anak-anak kita, keluarga kita, untuk berbudaya. Budaya dalam bahasa angen-angen kang babar kaendahan. Angan-angan yang diimplementasikan untuk menjadikan sesuatu dengan cara-cara yang baik. Maka dalam kondisi yang sering saya sebutkan pada edisi-edisi yang sebelumnya adalah pemeran dari pelaku untuk bisa memainkan wayang. Itu disebut dalang. Dalang itu dari kata dakwah langkung. Dakwah itu mengajak, langkung melalui media apa saja. Maka wayang itu melalui kesenian, melalui budaya adiluhung, masterpiece yang telah terkondisi sejak zaman dulu sampai dengan saat sekarang. Sampai karenanya wayang juga mendapat penghargaan dari UNESCO, ditetapkan tanggal 7 November sebagai Hari Wayang Sedunia. Dalang ini mempunyai satu kondisi yang tentu saja perannya tidak kecil untuk membangun karakter masyarakatnya. Karena semua tatanan, semua perilaku tokohnya itu hampir terjadi di setiap masyarakat. Kembali pada proses tadi, bagaimana ketika di media sosial, bahkan mungkin di lingkungan kita sehari-hari, kita mempunyai nama-nama yang berbeda. Ada nama kecil, ada nama sepuh, dan seterusnya. Ini menyebutkan, membuktikan bahwa orang tua itu mempunyai kegayuan, mempunyai kekudangan, mempunyai cita-cita yang tentu saja kalau sudah sepuh diharapkan untuk bisa menep, bisa ning, atau bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik. Mungkin kalau dengan nama kecil, misalnya namanya Amurwokolo misalnya, itu kok dia tidak kuat, sehingga diganti menjadi Santoso. Berbeda kiranya seperti halnya kalau kita perhatikan sama-sama bahwa presiden kita dari Insinyur Soekarno sampai dengan presiden kita yang ketujuh ini, Insinyur Haji Joko Widodo, ini juga mempunyai nama yang berbeda. Dari nama kecil ke nama besar. Misalnya kalau kita perhatikan sama-sama adalah bahwa sang proklamator kita itu namanya Insinyur Soekarno. Tetapi beliau juga mempunyai nama kecil, yakni Raden Kusno Sosrodihardjo. Tetapi mengapa
Raden Kusno Sosrodihardjo ini tidak pernah disebutkan dalam media sosial. Misalnya dibuktikan atas nama bangsa Indonesia, Raden Kusno, kan tidak mau. Ya tetap namanya sebutannya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ini sebagai penghargaan bangsa Indonesia terhadap bagaimana kondisi pemimpin kita. Ada nilai kejuangan, ada nilai kemanfaatan, ada nilai realistis yang disampaikan oleh orang tua beliau terhadap putra-putranya yang menjadi putra terbaik bangsa. Bahkan Insinyur Soekarno itu juga disebut putra fajar atau sang fajar. Ini juga membuktikan bahwa beliau mempunyai dedikasi yang kuat terhadap negara ini. Dan tidak ada orang yang meributkan nama-nama beliau ini. Sebagaimana nama kecilnya Presiden Soeharto, nama kecilnya Presiden Abdurrahman Wahid, mengapa tidak disinggungkan, tidak disebutkan? Tetapi tentu ini mencemaskan sekali dan sangat merisaukan. Mengapa nama kecil dari Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, sering disebutkan dalam pemberitaan dan ternyata di framing negatif. Saya tentu saja tidak mempunyai kewenangan untuk menjelaskan ini, tetapi sebagai orang Jawa, mari kita tunjukkan bahwa kita mempunyai adab, mempunyai sopan santun yang tentu saja arahannya tetap dalam kondisi yang mikul dhuwur, mendem jeru. Bagaimana orang bisa mengangkat setinggi-tinggi derajat mereka. Kalau dalam istilah makanan, lepet, eleke ditilep sing kanthi rapet. Bagaimana kita bisa menyembunyikan hal-hal yang negatif dari orang-orang yang memimpin kita. Tentu saja ini menjadi satu kondisi yang harus dilakukan sepanjang tidak membahayakan kondisi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Tentu tidak ada gading yang tak retak. Semua yang baik tentu ada buruknya. Dan semua seburuk apapun tentu mesti ada baiknya. Hal ini juga membuktikan bahwa rancang bangun kehidupan kita. Mari kita jadi manusia yang berbudaya, yang tidak sopo siro sopo ingsun, yang tidak kumingsun, yang tidak menggunakan aji mumpung dan sibuk mencari kesalahan orang lain, tapi lupa bahwa kita sebenarnya atau diri saya sebenarnya belum ada kontribusi positif terhadap keluarga kita, terhadap bangsa. Mungkin kita menjadi pemberat pembangunan, bisa jadi. Mungkin kita menjadi objek pembangunan, sangat mungkin. Sehingga dalam hal ini patutlah kita membudayakan anak-anak kita untuk diajari bagaimana bersopan santun, bagaimana unggah-ungguh, bagaimana menciptakan keberagaman dalam kebinekaan ini dengan cara yang etik dan estetik. Merawat jagat dan membangun peradaban perlu dilakukan oleh anak-anak kita. Jangan sampai anak kita di framing untuk membenci orang lain, dibiarkan untuk menerima disinformasi, dibiarkan untuk memfitnah sana sini, sampai ada lelucon ahli fitnah wal jamaah. Ini jelek sekali sebenarnya, sangat buruk untuk kemajuan berbangsa dan bernegara. Apalagi sebentar lagi kita akan memperingati Hari Berkabung Nasional tanggal 30 September. Kita tidak boleh lupa bahwa tanggal 30 September ada tragedi yang merugikan secara kemanusiaan.
pembantaian para alim, para ulama yang dilakukan oleh orang-orang yang ateis, yang tidak mengenal Tuhan, yang berjiwa komunis, yang tentu saja ini tidak boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia. Karena Indonesia adalah negara Pancasila yang tentu saja memiliki tatanan-tatanan yang berbeda. Inilah sebabnya kita mengupayakan agar anak kita, keluarga kita, diri kita, bahkan kita sendiri mempunyai kepekaan sosial yang lebih daripada biasanya. Karena kalau hidup kita itu banyak diwarnai dengan adigang, adigung, adiguno, mumpung kuwoso, ini sesuatu yang tidak baik untuk kelangsungan hidup. Ini tidak hanya mencederai secara agama, tapi juga mencederai kemanusiaan. Apapun alasannya, yang namanya membunuh karir, apalagi menghilangkan nyawa seseorang, atau bahkan kelompok orang, atau bahkan sampai puluhan ribu orang, itu tidak dibenarkan oleh agama apapun dan kepercayaan apapun. Maka dalam hal ini, mari kita tunjukkan bagaimana akhlaknya Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi ngendika, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Kanjeng Nabi diutus di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kemampuan untuk bisa menceritakan Nabi Adam, mengetahui Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, dan yang lain sampai dengan Nabi Isa Al-Masih Ruhullah alaihissalam. Ini tujuannya bahwa antara Nabi satu dengan yang lain tentu sejarahnya tidak terputus dan masing-masing saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Dan Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khatamun nabiyyin, penutup dari para nabi dan para rasul. Dengan proses yang sudah berkembang seperti ini di dunia medsos yang sekarang ini mungkin sudah tidak terkontrol. Kalau kita bayangkan bagaimana kalau kita hidup di zaman presiden kedua kita, di zaman Bapak Presiden Soeharto, yang tentu medianya tidak seperti saat ini dan orang tidak sebebas ini dalam mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sebagaimana implementasi dari pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau pada saat ini, pada presiden yang sekarang, mungkin kita diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk berpendapat di media kita masing-masing, baik di Twitter atau sekarang disebut X, di WhatsApp, di Facebook, atau media-media mainstream yang lain. Sehingga ini membuktikan bahwa betapa bebasnya informasi ini terbuka untuk kita semua. Tapi yang paling penting adalah mari kita upayakan, kita ajak anak kita untuk berlatih. Kalau tidak bisa bicara atau menulis sesuatu yang baik, lebih baik diam. Karena dengan diam itu akan mengurangi fitnah, akan mengurangi disinformasi, dan akan mengurangi kebencian. Maka saya bermohon kepada seniman-seniman kita, pada para dalang, monggo kalau panjenengan menjadi dalang, jadilah dalang yang payu. Tidak hanya sekedar dalang yang laris, tapi jadilah dalang yang payu, yang laku, yang bisa diterima oleh masyarakat. Dan berilah wewarah, tontonan, tuntunan, tatanan, dan tantangan kehidupan sehingga generasi muda
di saat ini lebih bisa memahami. Mungkin kalau kami memberikan penjelasan secara religius, mungkin mereka tidak bisa menerima atau belum bisa secara utuh menerima. Tetapi mungkin Pak Dalang atau Ibu Dalang bisa menggunakan figur Setyaki, Kresna, Janaka, Werkudara, Nakula, Sadewa atau figur yang lain untuk bisa memberikan wewarah kepada masyarakat. Karena mungkin mereka lebih bisa menerima gamelan daripada menerima hal yang lain. Dan ini pun tidak boleh kita persalahkan. Karena ambabar keindahan untuk menjelaskan sebuah kebaikan dan keindahan membutuhkan metode-metode tertentu, media-media tertentu, sehingga kita tentu saja harus memperbanyak referensi. Sekali lagi, khususnya kepada seniman, mari kita gerakkan kembali, kita bangkitkan kembali kondisi budaya kita. Kita mungkin mengingat jasa dari dalang-dalang kondang kita yang sudah mendahului, misalnya Ki Nartosabdo, Ki Seno Nugroho, Ki Mantep Sudarsono, dan yang lain. Tentu saja kita ambil wewarahnya, kita jadikan sebagai sarana untuk pendidikan. Kita beber, kita mbabar wayang untuk memberikan kebaikan-kebaikan dan mampu menciptakan suasana yang penuh dengan kerukunan, kegotong royongan, dan kebersamaan. Karena niaga itu tidak bisa berdiri sendiri. Mereka harus pula bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Sehingga konsep kebersamaan ini tidak hanya dimunculkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga dalam berkesenian, berbudaya, apapun keseniannya dan apapun budayanya. Sehingga tentu saja di dalam kebersamaan ini tentu banyak hal yang perlu diperbaiki. Ulama mungkin dengan caranya, umara dengan caranya, tapi seniman tentu punya cara tersendiri untuk bisa membangkitkan kebersamaan, persatuan, kesatuan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, seperti biasa, mari kita upayakan semua pihak untuk saling mendukung, saling membantu. Sekarang ini terlalu banyak kekerasan-kekerasan yang muncul. Pembunuhan bahkan sudah mencapai di kalangan anak-anak. Anak-anak yang usianya belum mencapai angka 15 tahun sudah membunuh temannya sendiri. Itu karena apa? Mungkin karena kesibukan-kesibukan atau karena pendidikan moral atau pendidikan karakter yang kurang. Maka dalam hal ini mari kita upayakan sama-sama. Semoga apabila ada kesulitan dalam kita mendidik, mengasuh, mengasah, dan mengasihi anak-anak kita dalam model apapun, dalam bentuk apapun, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan anak kita diberikan hidayah, inayah, barokah. Hidayah, inayah, dan barokah ini semoga membimbing anak kita untuk selamat dalam kehidupan fitini wad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga apabila ada kesulitan-kesulitan yang melanda pada diri kita, semoga Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Ketika ada urusan-urusan kita yang belum selesai, semoga Allah segera menyelesaikan. Dan semoga kehidupan kita bermanfaat pada orang lain. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq.